Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel AA Guru Idola. Kali ini kita akan memperdalam tentang sebuah artikel yang juga berisi tentang informasi yang sangat penting di dalam sejarah perkembangan seni sastra dan wayang pada masa Hindu-Buddha. Hasil seni sastra zaman Madya yang sampai pada kita ternyata tidak sebanyak hasil seni sastra zaman kuno. Mungkin karya sastra zaman itu lebih banyak daripada yang kita ketahui. Tetapi karena tidak seperti seni sastra zaman kuno yang tetap disimpan dengan baik, maka yang sampai pada generasi penerusnya sangat sedikit. Di Bali, seni sastra zaman Madya hanya sedikit saja yang masih bisa dijumpai. Sementara pada seni sastra zaman kuno, angka tahun pada karya zaman sastra Madya tidak dapat dipakai sebagai patokan periodisasi karya sastra tersebut. Karya sastra zaman Madya yang ditemukan belum dapat ditentukan apakah karya sastra itu asli atau salinan. Mungkin saja angka tahun yang tercantum adalah angka tahun saat penyalinan naskah tersebut. Selain cerita asli Indonesia, sastrawan zaman Madya juga menyadur karya sastra dari negara lain. Dilihat dari karya asli atau karya saduran. Karya sastra zaman Madya dibagi menjadi gubahan karya sastra zaman kuno dan saduran karya sastra Timur Tengah. Dilihat dari bentuknya, karya sastra ditulis dalam bentuk gancaran atau dalam bentuk tembang. Di daerah Melayu, gancaran disebut juga hikayat dan tembang disebut juga syair. Permasalahan yang ditulis dalam hikayat bermacam-macam. Boleh dikatakan segala macam persoalan dapat ditulis dalam hikayat yang pada umumnya hanyalah dongeng penuh dengan keajaiban dan keanehan. Ada pula hikayat yang digubah dengan maksud sebagai cerita sejarah meskipun isinya tidak seperti yang kita kenal, seperti tulisan sejarah. Gubahan semacam itu dinamakan babat. Tokoh, tempat, dan peristiwa dalam babat hampir sama semua ada dalam sejarah, tetapi sering digambarkan secara berlebihan. Di daerah Melayu, babat dikenal dengan nama sejarah atau tambo yang diberi judul hikayat. Seperti hikayat, syair juga mengisahkan bermacam-macam hal. Perbedaannya, hikayat ditulis dalam bentuk prosa, sedangkan syair ditulis dalam bentuk puisi. Syair terdiri dari atas bait-bait dan tiap bait terdiri atas 4 baris. Bentuk karya sastra yang serupa dengan syair adalah pantun. Selain hikayat dan syair, ada lagi jenis kitab yang ditulis pada zaman Madya yang disebut suluk. Kitab-kitab suluk menguraikan masalah-masalah tasawuf, faham yang dianut kaum sufi. Kitab ini mengajarkan tentang pencapaian kesempurnaan dengan meninggalkan keduniawian dan hanya mengutamakan bersatunya manusia dengan Tuhan. Dalam mencari kesempatan itu, kadang-kadang manusia mengembara tanpa menghiraukan kehidupan duniawinya. Suluk adalah berwujud prosa dan ada pula yang berwujud puisi. Agak berlainan dengan suluk ada kitab primbon yang mengetengahkan kegaiban, penentuan hari baik dan buruk dalam hidup manusia, dan ramalan-ramalan. Seni sastra terpenting pada zaman Madya seperti adalah babat ya. Babat adalah cerita sejarah yang umumnya lebih berupa cerita daripada uraian sejarah, meskipun yang menjadi pola adalah memang peristiwa sejarah. Beberapa bentuk cerita babat
dapat dijumpai seperti di Jawa itu ada Babat Tanah Jawi. Kitab ini menceritakan silsilah raja-raja Jawa, dimulai dari Nabi Adam, Nabi Sis, Nur Cahyo, Nur Roso, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, dan Betara Guru. Betara Guru yang bertahta di Suralaya berputra 5 orang. Di antaranya adalah Betara Wisnu yang kemudian turun ke dunia menjadi raja pertama di Pulau Jawa dengan gelar Prabu Set. Jadi, Betara Wisnu yang menurunkan raja-raja Jawa. Selanjutnya diceritakan di dalam babat itu pula tentang raja Jawa dan kerajaan seperti Pajajaran, Majapahit, dan Demak. Walaupun kitab Babat Tanah Jawi dimaksud sebagai cerita sejarah, kitab itu ternyata banyak sekali mengungkapkan hal-hal yang tidak masuk akal. Namun dalam kitab ini ada pula beberapa keterangan yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk penelitian sejarah. Contoh kedua, Babat Cirebon. Kitab ini dinamakan juga Daftar Sejarah Cirebon dan Kitab Silsilah Segala Maulana di Tanah Jawa atau Hikayat Hasanuddin. Babat Cirebon adalah saduran dari kitab sejarah Banten Rante-Rante yang mengisahkan riwayat beberapa orang wali di Jawa, terutama Sunan Gunung Jati lengkap dengan silsilah dan kedatangan Pangeran Prajunan di Cirebon. Sunan Ampel dalam kitab ini disebut Pangeran Ampel Dinta. Dalam kitab ini juga dikisahkan penyebaran agama Islam di Banten dan raja-raja Banten sejak Sultan Hasanuddin hingga Sultan Abdul Mufakir. Kitab ini juga memuat silsilah Sultan Ahmad Abdul Arifin yang berasal dari Demak. Babat Cirebon dapat kita katakan sebagai kitab sejarah. Yang ketiga contohnya adalah sejarah Melayu. Sejarah Melayu dinamakan juga Sulalatus Salatin, ditulis oleh Bendahara Tun Muhammad Patih Kerajaan Johor. Kitab ini ditulis atas perintah Raja Abdullah, adik Sultan Alauddin Riayat Shah III. Sejarah Melayu dimulai dari riwayat Iskandar Zulkarnain dari Macedonia. Seorang keturunannya tiba di Bukit Seguntang, Palembang, lalu menjadi raja. Kerajaan ini kemudian berpindah ke Singapura dan selanjutnya ke Malaka. Bagian terbesar kitab ini mengisahkan tentang raja-raja rakyat dan adat istiadat di kerajaan Malaka sampai jatuhnya ke tangan Portugis. Bagian terakhir membentangkan nasib dan usaha-usaha Raja Malaka dalam menegakkan kembali kerajaan lamanya di Johor. Contoh keempat adalah Tambo Minangkabau. Kitab Tambo Minangkabau mengisahkan tentang kerajaan-kerajaan, raja-raja, dan tokoh-tokoh Minangkabau Sumatera Barat. Seperti cerita Babat, cerita Tambo juga penuh dengan keajaiban, kegaiban, dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kemudian contoh kelima adalah Lontara Bugis. Lontara berisi kisah sejarah kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan. Seperti halnya Babat dan Tambo, Lontara bercerita pula tentang raja-raja dan tokoh-tokoh Bugis dengan keajaiban dan kesaktiannya. Kemudian yang kedua adalah hikayat. Ya, ini demikian, yang 4 ini adalah contoh dari Babat. Kemudian setelah Babat ada hikayat. Beberapa hikayat yang dapat kita pelajari seperti adalah hikayat Sri Rama. Kitab ini disadu dari kitab Ramayana. Ceritanya tentang riwayat Rama sejak lahir, kemudian peperangannya dengan kerajaan Alengka untuk merebut kembali istrinya Sinta. Dalam peperangan itu, Rama dibantu prajurit kera. Dalam hal ini, Dewi Sinta setelah direbut dari tangan Rahwana, segera dibawa kembali ke Ayodhya. Namun timbulnya desas-desus yang menyaksikan kesucian Sinta sehingga ia dikucilkan di pertapaan Walmiki. Cerita selanjutnya sesuai dengan kitab ke-7 Uttarakanda. Kemudian contoh hikayat berikutnya adalah hikayat Hang Tuah.
Kitab ini berisi kisah separuh tentang keperwiraan dan kesetiaan seorang laksamana kerajaan Malaka bernama Hang Tuah bersama 4 orang sahabatnya, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekyu, dan Hang Kesturi, yang berhasil menjadi orang besar. Hang Tuah begitu termasyhur, tetapi tokoh itu diduga hanya berupa cerita legenda saja. Yang ketiga contohnya adalah hikayat Amir Hamzah. Cerita dari Timur Tengah ini di Jawa mendapat banyak tambahan dan disesuaikan dengan kebudayaan Jawa yang disebut Serat Menak. Tokohnya adalah Amir Hamzah yang di Jawa disebut Wong Agung Menak atau Wong Agung Jayang Rono. Cerita dasarnya adalah peperangan Amir Hamzah melawan mertuanya yang masih kafir, Raja Nursewan dari kerajaan Madayin. Peperangan itu akibat akal licik dan fitnah Patih Madayin yang bernama Patih Besbastak. Peperangan itu tidak pernah berakhir karena setiap kali Nursewan kalah, maka ada pihak yang membantu. Begitu pula apabila Amir Hamzah yang kalah, akan ada yang membantu. Begitu panjangnya cerita itu hingga membosankan pembacanya. Kemudian yang keempat, Bustanus Salatin. Kitab ini ditulis Nuruddin Ar-Raniri atas perintah Sultan Iskandar Toni dari Aceh pada tahun 1638. Bustanus Salatin terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama berisi penciptaan bumi dan langit, serta masalah keagamaan dan kesusilaan. Kemudian bagian selanjutnya berisi riwayat nabi-nabi agama Islam sejak zaman Nabi Adam hingga Muhammad. Kemudian ditulis pula sejarah bangsa Arab pada masa pemerintahan beberapa khalifah, sejarah raja-raja Islam di India, Malaka, Pahang, dan Aceh. Bagian paling akhir menekankan segi moral manusia, misalnya uraian tentang perbedaan raja, pegawai, dan orang-orang yang sibuk yang raja, pegawai, dan orang-orang yang adil, cakap, dan saleh dengan raja, pegawai, dan orang-orang yang tidak adil, tidak saleh, dan suka menipu. Kemudian babat hikayat yang ketiga adalah syair. Beberapa kesusastraan yang berbentuk syair antara lain sebagai adalah contoh syair Ken Tambunan, menceritakan tentang percintaan Raden Inu Kertapati, putra mahkota Kerajaan Kahuripan, dengan Ken Tambuhan, seorang putri yang dijumpainya di hutan. Ken Tambuhan dibunuh atas perintah permaisuri dan mayatnya dihanyutkan ke sungai dengan rakit. Mayat itu ditemukan Inu Kertapati. Begitu sedihnya Inu Kertapati hingga akhirnya ia bunuh diri. Kemudian syair berikutnya adalah syair Abdul Muluk. Diceritakan bahwa Raja Abdul Muluk dari kerajaan Barbari mempunyai 2 orang istri, Siti Rohmah dan Siti Rofiah. Ketika negerinya diserang Raja Hindustan, seluruh penghuni istana dapat ditawan, tetapi Siti Rofiah berhasil melarikan diri. Dengan perjuangannya gigih, akhirnya Siti Rofiah berhasil merebut kembali kerajaan Barbari bersama sahabatnya yang bernama Dura. Siti Rafi'ah juga berhasil menaklukkan kerajaan Hindustan. Beberapa contoh kesusastraan berbentuk syair lainnya adalah syair Bidasari, kemudian syair Yatim Nestapa, syair Anggun Tunggal, syair Si Burung Pingai, dan syair Asrul Arifin. 2 yang terakhir adalah berbentuk syair suluk. Kemudian yang ketiga adalah Gurindam 12. Gurindam 12 ditulis oleh Raja Ali Haji, berbentuk puisi yang aturannya sedikit lebih bebas daripada syair. Gurindam 12 berisi nasihat bagi semua orang agar orang dapat menjadi yang dihormati dan disegani. Gurindam 12 juga berisi petunjuk cara orang mengekang diri dari segala macam nafsu duniawi. Berikutnya nomor 4 itu ada suluk. Contoh ya, suluk Sukarsa
yang bercerita tentang Ki Sukarsa yang mencari ilmu sejati demi mencapai kesempurnaan. Kemudian yang kedua, Suluk Wijil. Suluk Wijil berisi nasihat Sunan Bonang kepada muridnya Wijil, yaitu seorang mantan abdi di Kerajaan Majapahit yang tubuhnya kerdil. Yang kelima, wayang. Ini kemarin juga sudah sering kita bahas. Wayang adalah warisan tradisi lokal yang mendapat pengaruh Hindu Buddha, dan ketika Islam mulai berkembang masih tetap bertahan sampai saat ini. Beberapa sumber menghubungkan kata wayang dengan hayang, artinya leluhur atau nenek moyang. Wayang disebut juga ringgit. Apa artinya? Ada yang mengatakan ringgit artinya ledek atau bahasa Jawa, yaitu penari wanita. Reser mengatakan kata ringgit berasal dari kata rungkut, tempat bersembunyi, sebab wayang dimainkan di tempat yang tersembunyi di hutan di bawah pepohonan. Hal ini ada hubungannya dengan upacara inisiasi, namun sampai sekarang belum ada keterangan yang memuaskan tentang arti dan asal kata wayang. JLA Brandes menyatakan bahwa wayang merupakan budaya asli Indonesia. Di India tidak terdapat wayang, yang ada hanya permainan dengan alat boneka. Ia menambahkan bahwa banyak istilah asli dalam wayang Indonesia, misalnya kelir, kayon, dan bonang. Istilah dalam wayang yang berasal dari bahasa Sanskerta hanya cempala atau memukul kotak. Ada beberapa jenis wayang. Wayang beber yang pertama, yang berarti dibentangkan atau diceritakan, wayang beber. Wujudnya gambar urut yang kemudian diterangkan. Saat ini kita hanya mengenal dua wayang beber yang masih ada di Wonosari dan Pacitan. Duplikat wayang ini terdapat di Museum Radya Pustaka Surakarta. Wayang Purwo. Wayang Purwo disebut pula wayang kulit karena dibuat dari kulit hewan. Disebut wayang purba sebab ceritanya mengambil dari cerita lama Ramayana dan Mahabharata. Dari wayang purwa ini diturunkan menjadi berjenis-jenis wayang seperti wayang gedog, wayang klidik, dan wayang golek. Oke, untuk siang hari ini mungkin cukup sekian dulu. Intinya bahwa tulisan artikel ini memperdalam pengetahuan kita tentang sastra, baik sastra lama maupun sastra baru, dan perkembangannya serta naik turunnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.